Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan dalam tong plastik mengambang di Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak tanda tanya. Kepingan peristiwa sebelum Arya Daru ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pun bermunculan. Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas pada Minggu pagi waktu setempat. Militer Thailand melaporkan bahwa Kamboja melepaskan tembakan ke beberapa area termasuk di dekat rumah-rumah warga sipil. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali menyapa Anda untuk menemani istirahat malam Anda di hari Minggu ini. Pemirsa, nanti tentunya sejumlah informasi yang penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya kami juga akan menghadirkan dialog khusus di Apa Kabar Indonesia Malam yang akan membahas mengenai kematian diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang sudah memasuki lebih dari 2 pekan. Namun hingga kini polisi masih juga belum merilis apa sebenarnya penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan. Sekalipun kita ketahui bahwa beberapa hari belakangan ini juga sudah bermunculan fakta-fakta pendukung berkaitan dengan kasus ini. Lantas ada apa sebenarnya di balik kasus meninggalnya Arya Daru Pangayunan? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Widi Welinturnya. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan perbincangan mengenai ketegangan antara negara Kamboja dan Thailand yang semakin memanas akibat adanya konflik perbatasan. Yang terbaru, Kamboja menyatakan dan juga menyuruhkan agar gencatan senjata segera dilaksanakan, namun belum mendapat respon dari Thailand. Kami akan membahas bagaimana dampaknya secara luas khususnya untuk ASEAN dan bagaimana pula kekuatan militer dari kedua negara tersebut bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang perempuan tewas dalam insiden kebakaran di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di Jalan Kancil, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa pada Minggu pagi. 3 petak rumah kontrakan dan lapak barang bekas hangus terbakar. Seorang perempuan berusia 48 tahun tewas dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dugaan kebakaran sementara akibat korsleting listrik. Seorang saksi menyebutkan percikan api muncul dari salah satu bangunan berlantai 2. Sesosok mayat wanita ditemukan dalam tong plastik yang mengambang di Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten. Mayat wanita tanpa identitas tersebut tersimpan di dalam tong plastik berwarna biru. Penemuan mayat tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga yang sedang memancing tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Petugas gabungan dari Polres Metro Tangerang Kota bersama dengan BPBD berusaha mengeluarkan mayat dari dalam tong dengan alat seadanya. Kemudian, mayat dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Seorang balita laki-laki berusia 4 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan meninggal dunia setelah dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Balita laki-laki berusia 4 tahun ini meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Jombang, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Korban meninggal dunia di rumah sakit saat mendapatkan perawatan. Polisi menerima laporan dari pihak keluarga korban lalu mendatangi rumah kontrakan tempat tinggal korban untuk menangkap pelaku. Menurut tetangga korban, mereka sering mendengar tangisan anak setiap malam. Namun saat ditanya oleh warga, ibu korban mengaku selalu bilang tidak ada apa-apa.
Saat ini polisi telah menahan pelaku dan juga ayah kandung korban. Polisi masih melakukan penyidikan atas kasus ini. Polisi mengamankan seorang juru parkir liar yang videonya viral di jejaring sosial meminta uang dengan cara paksa kepada sejumlah muda-mudi di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Itu nggak apa-apa bayar parkir, tapi dia jagain dulu. Kita turun motor aja belum, masih pada pakai helm juga dan baru pesen kopi sampai buru-buru ditenggak nih kopinya nih, lihat nih. Di sini sekitaran HI nih. Juru parkir berinisial MA diamankan petugas di rumahnya yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan polisi, MA mematok uang parkir sebesar Rp10.000 per kendaraan. Namun video viral di media sosial, MA memaksa meminta uang parkir sebesar Rp20.000 hingga akhirnya terjadi keributan. Jadi dia itu minta duit parkir. MA mengaku terpaksa menjadi juru parkir liar karena sulitnya mencari kerja dan masih menganggur. Masih pada pakai helm juga dan baru pesen kopi sampai buru-buru ditenggak nih kopinya nih, lihat nih. Di sini sekitaran HI nih. Antrian kendaraan truk yang akan menyeberang ke Bali melalui pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terpantau mulai terurai. Dari pantauan udara yang dilakukan oleh tim Satlantas Polresta Banyuwangi, tampak ratusan truk bertonase besar yang parkir di dermaga Bulusan mulai berkurang. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh pihak ASDP, disebutkan ada 26 kapal aktif melayani lintas Ketapang Gilimanuk dan pola 8 trip per hari. Bertambah dibandingkan sebelumnya yang hanya 22 kapal. Dari jumlah tersebut, 19 kapal beroperasi di dermaga MB dan 7 kapal di dermaga LCM. Hari ini juga dijadwalkan uji sandar kapal perbantuan KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara. Kapal ini mampu mengangkut 30 hingga 40 unit kendaraan campuran atau sekitar 30 unit truk tronton jika dimaksimalkan. Langkah ini diharapkan dapat membuat distribusi muatan logistik lebih merata dan tidak terpusat pada satu jalur operasional saja. Pemirsa, sudah lebih dari 2 pekan sejak kematian Arya Daru Pangayunan, ini polisi masih belum bisa memberikan rilis mengenai apa sebenarnya penyebab di balik kematian sang diplomat. Ada apa sebenarnya di balik ini semua? Kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak tanda tanya. Kepingan peristiwa sebelum Arya Daru ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pun bermunculan. Kepolisian terus mengungkap sejumlah fakta dan temuan baru terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Polisi mengungkapkan fakta baru saat ditemukan kepala korban dalam keadaan tertutup plastik dan dililit dengan lakban kuning. Selain itu, dalam rekaman CCTV yang merekam aktivitas Arya Daru beberapa jam sebelum ia ditemukan meninggal dunia, juga terlihat gerak-gerik mencurigakan diplomat muda tersebut. Bahkan, dari rekaman CCTV, kepolisian mengungkapkan korban sempat naik ke rooftop gedung Kementerian Luar Negeri pada Senin malam sebelum ia ditemukan tewas keesokan harinya dan meninggalkan tas ransel serta tas belanja miliknya saat ia meninggalkan rooftop. Hingga saat ini proses penyelidikan terkait penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tersebut masih dilakukan. Meski polisi mengklaim telah mengantongi hasil laboratorium forensik, namun polisi belum mengungkap penyebab kematian Arya Daru Pangayunan. Lantas, akan berujung kemanakah kasus Arya meski kepingan misteri kematiannya mulai terkuak satu persatu? Tim TV One mengabarkan.
Ya, lantas ada apa di balik ini semua? Karena kita ketahui bahwa kasus ini juga sudah bergulir lebih dari 2 pekan. Kita akan langsung membahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yakni sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno yang merupakan Wakapolri tahun 2013-2014. Selamat malam Pak Ugro. Selamat malam Tiara. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog dari Universitas Indonesia. Mbak Iva, sehat? Malam Mbak, sehat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi. Selamat malam Mas Kirdi. Malam. Oke, saya ke Pak Ugro terlebih dahulu, izin Pak. Kalau kita lihat ini kasus sudah terpantau lama begitu ya, lebih dari 2 pekan. Kalau Anda mengikuti tentunya juga turut memantau update perkembangan setiap harinya, termasuk juga fakta-fakta terbaru mulai dari CCTV baru di rooftop, kemudian juga ada lakban yang kemudian ternyata diakui oleh pihak keluarga ini ada di rumahnya. Rangkaian ini apa yang paling mengusik Pak Ugro sebagai mantan penyidik begitu ya mengenai seluruh fakta ini? Iya, saya katakan sejak awal begitu ditemukan mayat atau jenazah, ini kasus ini 50% bunuh diri, 50% dibunuh. Oke. Ya. Kecelakaan coret berarti ya Pak ya? Ya. Kecelakaan berarti tidak Nggak ada, mungkin. ditemukan meninggal kan nggak ada saksi dan sebagainya. Jadi setelah ditemukan itu, pengolahan tempat kejadian harusnya lebih jelas, lebih teliti, lebih terinci di TKP. Ya, saya belum pernah mendengar di sini apakah laptop korban ditemukan di situ. Oke. Rusak atau nggak rusak saya nggak tahu ya. Apakah ada data yang dicuri dan sebagainya. Kemudian HP dan sebagainya. Yeah. Ini belum pernah berbicara nih. Kalau yang sekarang-sekarang ya kita terima kasih bisa diunggap ada rekaman-rekaman CCTV juga, ada yang di rooftop juga ada ya. Itu untuk melengkapi saja. Yeah. Ya. Nah, kalau dikatakan dibunuh ini kan kita juga belum bisa menemukan karena ditemukan meninggal dalam keadaan sulit apabila misalnya orang ini berada di dalam sebelum korban masuk tidur atau setelah dia masuk, caranya bagaimana? Karena ada rekaman ini. Oke. Tapi itu pun harus didalami juga. Baik. Ya mungkin ada kerjasama dengan pengurus pos dan sebagainya. Baik. Nah, tapi dalam peristiwa seperti ini sebetulnya saya juga tahun 96 pernah menangani seorang wanita meninggal di hotel di Surabaya. Oke. Nah, akhirnya selama 1 bulan 3 minggu lah. Ruangannya tertutup juga dan terkunci dari dalam? Di dalam Pak Ugro? hotel terkunci dari dalam. Artinya kasus ini bukan yang pertama kali begitu ya? Iya, maksud saya. Nah, itu hasil forensik. Kemudian juga kita temukan buku harian dan sebagainya dari saksi-saksi. Nah, kita nyatakan bunuh diri. Nah, kalau kasus ini bunuh diri atau dibunuh, itu penyidik Polri harus bisa menemukan motif. Oke. Kalau nanti ditemukan pembunuhan, sangat mudah mengungkap motifnya karena ada pelaku. Baik. Tapi kalau ini bunuh diri, polisi wajib menyampaikan motif dari bunuh diri ini apa. Itu yang pekerjaan polisi yang paling berat di situ. Oke, baik. Pak Ugro tadi sempat menyinggung ya bahwa bagaimana kemudian elektronik ataupun juga barang-barang elektroniknya mulai dari laptop dan juga handphone. Handphone kita ketahui di awal mula kasus ini ada begitu ya Pak ya, disebutkan bahwa ternyata tidak ada yang hilang, tidak ada barang berharga yang hilang. Tapi belakangan kita ketahui polisi mengaku bahwa telepon genggam dari korban ini tidak ada. Dan telepon genggam itu kabarnya memang yang biasa dibuat komunikasi dengan keluarga dan juga rekan kerja. Ya kalau dianggap tidak ada sangat aneh kan beberapa waktu sebelumnya sedang komunikasi dengan keluarga. Itu harus ada dan itu harus diungkap. Waktu saya sekali lagi waktu saya Kasat Serta tahun 96 di Surabaya, itu media minta saya tiap hari press conference. Tapi saya tolak, saya lagi kerja. Tapi saya salut dengan Polda Metro Jaya ini bisa tiap hari menyampaikan berita kepada media. Jadi kalau misalnya dari awal seharusnya apa yang ditemukan di TKP kalau memang niatnya Polda Metro untuk menyampaikan informasi kepada media, sampaikan secara utuh, jangan dipotong-potong supaya tidak ada spekulasi informasi nanti ke depan seperti itu. Oke, baik. Saya bergeser ke Mbak Iva. Mbak Iva, ada temuan baru ini Mbak, ternyata ada CCTV yang kemudian ditemukan di atas rooftop, ada terlihat korban yang kemudian ini mondar-mandir. Anda menangkapnya seperti apa? Oke, baik. Sebetulnya ini menjadi unik kasusnya karena ketika di kriminologi itu yang dibahas kan ada 4 ya. Ada pelaku, ada korban, ada kejahatan itu sendiri dan reaksi masyarakat. Kita melihat pelaku nggak tahu kita. Apakah dia melakukan sendiri atau kan orang lain. Walaupun dalam kondisi sampai saat ini, kalau dia melakukan sendiri sepertinya tidak mungkin dari temuan-temuan yang diketahui. Itu pelaku. Korban jelas. Kejahatannya kita juga nggak tahu. Gitu.
yang ada reaksi masyarakat. Nah, sepertinya reaksi masyarakat inilah yang dibentuk oleh para penegak hukum yang seharusnya bisa menyelesaikan puzzle-nya. Jadi mereka tahu puzzle-nya tapi tidak segera menyelesaikan. Jadi mereka sudah tahu bongkahannya di mana. Yang seharusnya dipasang di depan, dipasang di tengah. Sehingga masyarakat beropini sendiri dan semakin liar. Ini yang membuat semuanya jadi membingungkan. Kenapa baru menyampaikan bahwa alat bukti yang paling nyata adalah lakban. Dan itu ditanyakan dari awal, itu punya siapa, beli di mana. Sampai waktu itu sama Pak Ugro sempat diskusi panjang. Coba dicek handphonenya, dari mana dia beli. Ternyata ditemukan itu ada di rumah sendiri. Berarti kan ada apa di balik ini semua gitu. Apakah masyarakat yang harus menilai ini semua? Masyarakat kan dibuat semakin bingung. Lalu ada temuan-temuan yang baru katanya itu sebetulnya sudah ditemukan 2 hari setelah kematian. Ini kan nggak make sense banget gitu loh. Jadi sebetulnya mau diarahkan kemana? Jadi stage bunuh diri pasca pembunuhan itu semakin nyata. Jadi ini memang semakin nyata itu berarti kan memang ada skenario seolah-olah dia itu bunuh diri pasca pembunuhan. Dari seluruh bukti digital, izin saya ke Mas Kirdi, dari yang kemudian ditemukan Mas Kirdi, apakah iya tadi sepakat dengan Mbak Iva bahwa ini sebenarnya diarah ke, jangan-jangan bisa diarahkan ke bunuh diri atau malah sebaliknya? Anda melihatnya seperti apa? Gini, sederhana ya, sebetulnya saya setuju dengan Mbak Iva tadi bahwa sebetulnya semua barang bukti, semua katakanlah apakah itu rekaman CCTV, apakah itu kemudian semua gadget dan sebagainya, itu kan begitu ada kasus langsung bisa diamankan. Dan buat saya itu adalah SOP sepertinya, harusnya seperti itu. Dan kalau misalnya mau diungkap, itu bisa diungkap secara langsung atau memang dibuat katakanlah, setelah seminggu ini kita akan lakukan update misalnya seperti itu. Tapi ini kan enggak. Saya sepakat dengan kata-katanya Mbak Iva tadi bahwa ini jadinya apa sih gitu loh. Ini jadinya sebuah dibikin cerita bersambung yang dimana semua orang bisa ikut urun rembuk suka-suka dia, bisa diliar kemana-mana. Terus tapi pertanyaan saya yang paling diuntungkan jadi siapa di sini? Itu dia gitu pertanyaannya. Tapi saya mungkin minta Mas Kirdi untuk kemudian ini mengomentari salah satu video yang tentunya viral begitu ya. Mengenai CCTV Mas, Anda mengartikan ini seperti apa sebenarnya? Melihat gerak-gerik pelaku sekalipun itu jauh sekali ya. Kita tidak bisa melihat jelas ekspresinya, tapi Mas Kirdi, apa yang bisa diinterpretasikan dari sini? Ini nggak berdiri sendiri nih. Kalau kita bicara tentang analisa dan kita basisnya nggak boleh pakai opini atau persepsi orang, harusnya pakai data. Sebetulnya kalau kita lihat ada seseorang berdiri di atas, di rooftop gitu, kita bisa saja tanda petik beropini bahwa dia siap-siap melompat nih. Atau mencari celah untuk bisa memberanikan dirinya untuk kemudian melakukan lompatan misalnya, alias bunuh diri. Tetapi kita nggak akan pernah tahu, bisa jadi orang itu di atas misalnya, kemudian didorong oleh sebuah ancaman misalnya, oleh seseorang bahwa lo kalau nggak lompat ada hal konsekuensi lain nih yang terjadi, apakah keluarga diancam atau segala macam kita. Nah, sebetulnya di dalam ranah analisa terhadap berbagai macam hipotesa yang ada, itu basisnya hipotesa harusnya disejajarkan semua oleh teman-teman penyidik misalnya, dan data-data itu yang basisnya fakta itu dirancang, dijembrengin semua, dan ditarik masing-masing pada hipotesa-hipotesa yang siapa yang paling banyak bobotnya, itu yang paling sebetulnya paling mungkin ke arah situ. Nah, pertanyaannya analisa secara ilmiah ini dilakukan apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Baik, saya ke Mbak Iva. Mbak Iva, Anda melihat CCTV tersebut, ini mengartikan sepakat dengan Mas Kirdi begitu ya, bahwa ada kemungkinan untuk bunuh diri dan lain sebagainya, atau justru ada kemungkinan lain, mengamankan diri misalnya? Begini, ketika kita mau menuju ke rooftop, di mana di rooftop itu CCTV-nya terbatas, atau mungkin banyak tapi yang diungkap cuma satu, berarti kan ini ada pihak lain yang sengaja mengarahkan seseorang untuk menuju ke atas. Dan bisa jadi ini sebagai skenario bahwa orang yang ke atas sendirian, diam, nggak bawa apa-apa, itu adalah orang yang dalam kondisi mental health-nya yang terganggu. Sehingga masyarakat digiring untuk menyepakati bahwa dia punya masalah pribadi. Tapi barang-barangnya waktu itu dibawa juga, Mbak? Barang dibawa, tapi kan sampai sekarang kita juga nggak tahu. Dari rooftop yang ketahuan di lantai 12, berarti kan di bawah turun ke lantai 12. Rooftop itu lantai berapa? 12. Dan yang diketahui hanya ada rekam medis kesehatan, yang sampai sekarang kita juga nggak tahu itu sakit apa. Gitu. Berarti, nah yang paling penting adalah penemuan utama, alat utama kan sebenarnya handphone. Siapa yang mengarahkan dia ke sana? Ada apa dia ke sana? Bagaimana dengan email-emailnya? Ada temuan apa dengan emailnya kalau kita nggak bisa melihat handphonenya?
itu diungkap nggak? Berarti kan ada kemungkinan dia ke atas tuh, yang pertama dia memang dalam kondisi stres, dia akan menenangkan diri. Apakah benar rooftop itu tempat untuk menenangkan diri, atau memang ada pihak lain yang mengarahkan ke sana untuk menciptakan alibi sehingga respon masyarakat tadi itu atau skema yang dibentuk untuk masyarakat itu menjadi lengkap dengan potongan-potongan bukti-bukti yang ada sampai sekarang. Oke, baik. Kalau dari sudut pandang pihak kepolisian, khususnya mungkin mantan penyidik ini seperti apa Pak Ugro? Mengenai CCTV yang menunjukkan korban ini sudah berada di rooftop, apakah memang untuk apa yang tadi disebutkan oleh Mbak Iva, untuk setidaknya menenangkan diri terlebih dahulu, atau justru sebaliknya, ada ancaman sehingga ia lari ke atas rooftop? Ya, kalau di rooftop, lari ke rooftop ya, pergi ke rooftop itu sebetulnya yang bisa kita lihat harus bisa dibuktikan motifnya apa. Dia mau berangkat menurut informasi menjadi anggota staf di kedutaan Helsinki. Apakah dia ingin berpisah dengan Jakarta, mengatakan di atas seperti itu bisa. Motifnya nih. Tapi kalau dia mau mau bunuh diri, kan pasti juga ada motifnya. Ngapain harus bunuh diri dari situ, ya kan? Tapi kalau ada pihak lain, tadi diungkap, mungkin dari HP bisa diungkap karena sekarang isi HP belum dibuka. Apakah ini memang dirahasiakan, tidak dibuka? Karena hilang kata pihak kepolisian, Pak. Dan baru terinformasi. Kalau dinyatakan hilang, siapa yang masuk TKP pertama? Itu kan bisa kena pasal 221 KUHP. Menghilangkan barang bukti kan gitu. Sekarang lagi musim nih, obstruction of justice. Bisa dikenakan di situ. Petugas petugas kos dan sebagainya. Yang masuk pertama kali gitu loh. Karena satu yang belum saya lihat di sini, lakban itu, apakah dililitkan utuh nih? Satu roll itu sampai habis, sampai kena, sampai kalau tidak selesai mungkin sampai leher dan sebagainya, kalau itu bunuh diri misalnya gitu, atau dibunuh. Karena kalau lakban itu tidak dipotong gunting, guntingnya nggak ada sampai sekarang. Ya kan, apa ada cutter dan sebagainya. Kalau sedang pakai lakban kemudian ditarik-tarik susah. Dan kalau misalnya bunuh diri, apakah dia memang pernah mempelajari cara bunuh diri yang nikmat juga kan kita nggak tahu. Tapi kalau bunuh diri misalnya dalam saat sakaratul maut itu, apakah bisa pakai selimut dengan tenang dan sebagainya? Ini kan perlu dipelajari semua. Jadi sekali lagi, kalau dinyatakan itu dibunuh ya motifnya harus jelas. Kalau katakan bunuh diri, motifnya harus jelas. Kalau dinyatakan bunuh diri tidak ada motif, sangat tidak masuk akal. Oke, itu yang kita nantikan bersama begitu ya Pak Groyo. Nanti saya juga tertarik ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, ini banyak juga yang menyoroti pihak penjaga kos ini Mas, karena responnya dianggap berbeda jika kita bandingkan dengan bagaimana kemudian respon orang pada umumnya melihat jasad yang tidak wajar begitu ya. Kita akan hadirkan untuk Anda pembahasan saat lagi untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung kembali mengarah ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, tidak hanya apa penyebabnya ya, tetapi di sini juga disoroti pula penjaga dari kos-kosan Arya Daru Pangayunan yang kemudian memunculkan pertanyaan publik, sebenarnya tahu tidak penyebab dari kematiannya? Karena ada video juga ya yang kemudian ini beredar di media sosial, mungkin Mas Kirdi juga sudah pernah melihat sebelumnya respons dari penjaga kos ketika membuka pintu begitu ya, membuka pintu kos dan melihat ada jasad dengan terbungkus lakban kuning. Ini kan tidak wajar begitu. Anda menganalisanya seperti apa? Jadi kalau kita lihat kan ada rekaman video bahwa kemudian dia bilang bahwa oh ada lakbannya, terbungkus lakban kayak gitu. Banyak yang kemudian kita main yang drama dulu deh tadi yang sebut. Ya, netizen yang bilang misalnya, oh nggak terkejut, jangan-jangan terlibat, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Semuanya itu kan jangan-jangan. Kita bicara spekulasi. Sementara basis analisa nggak boleh pakai jangan-jangan. Basis data. Nah kalau kita perhatikan ekspresi wajah terkejut itu salah satunya adalah bibir terbuka secara cepat dan kemudian respon kalimatnya kalau misalnya ditanya apakah respon kalimat itu terkejut, gini. Ini kita sambil lihat videonya ya, Mas Kirdi ya, yang ditayangkan di televisi. Baik, silakan Mas Kirdi. Nah, kalau ditanya, gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh si penjaga kos ini ketika keluar, itu buat saya masih masuk akal bahwa dia terkejut. Karena orang terkejut itu kan responnya bisa fight, flight, freeze.
Kan gitu, bisa diem nggak bisa apa-apa, bisa fight, istilahnya menyerang orang yang atau sesuatu ancaman yang ada, atau kemudian flight kabur. Buat saya respon orang ini yang kemudian menyalakan lampu segala macam itu adalah menjauhi tempat itu sudah menunjukkan bahwa dia cukup berespon takut sih, menurut saya lebih cenderung takut dibanding kaget. Jadi kalau ditanya dari ekspresi wajah turun ke bawah itu memang merupakan surprise, tapi tegangnya di samping sebelah sini itu takut. Jadi buat saya orang ini memang takut dan benar baru melihat kejadian ini baru sekali ini di dia. Baik. Nah untungnya direkam sehingga tadi kemungkinan untuk merusak ngambil sesuatu segala macam itu terekam. Tapi kita nggak tahu sebelum rekaman ya. Sekali lagi ini teman-teman di kepolisian, penyidik yang perlu mengklarifikasi ini semua sebetulnya. Oke, baik. Kalau dilihat mungkin dari gerak tubuhnya ya, kalau selain ekspresi ini kan juga ada mungkin dari tangan dan juga gerak tubuh lainnya. Responsnya ini berarti menurut Mas Kirdi masih dalam artian bahwa orang itu terkejut melihat objek yang ada di depannya begitu ya? Tidak bisa dikategorikan bahwa dia pura-pura terkejut. Nah gitu. itu dia. Enggak. Bisa nggak sih ada orang yang mengatur itu? Bisa, kalau dibilang pura-pura terkejut itu bisa. Tapi kalau dari yang ditampilkan oleh video tadi, buat saya responnya cukup genuine kok untuk dia takut lebih besarnya terkejut, tapi lebih besarnya takut. Untuk apa yang barusan dilihat sama dia. Baik, ada juga video yang menampakkan dari samping ya, mungkin Mas Kirdi juga sempat melihat. Ini video serupa, kalau yang tadi dari handphone, ini dilihat dari CCTV. Atau ya CCTV. Ini Anda melihat bagaimana? Karena ada 2 orang yang ada di situ, sementara yang merekam ini apakah juga menunjukkan tanda-tanda tertentu yang menandakan bahwa ini pertama kali dia melihat sosok seperti itu? Jadi kalau kita bicara tentang kedua orang ini, kondisi kedua orang ini, saya tidak melihat ada sebuah respon yang kemudian benar-benar dibuat-buat di sini. Respon orang ini benar-benar istilahnya bingung kalau yang megang handphone. Itu cenderung bingung ngapain ya, gitu loh. Cenderung seperti itu. Bukan kemudian masuk, kemudian merekam dan segala macam itu, malah itu cari antara dia sudah tahu atau cari popularitas. Tetapi ini kan tetap di situ mendekat, tidak berani masuk lebih jauh dan lain sebagainya. Jadi buat saya apa yang ditampilkan itu benar-benar respon orang-orang yang baru pertama kali melihat kejadian itu. Dan sekali lagi saya selalu bilang bahwa sebetulnya paling gampang, paling efektif adalah rekaman CCTV-nya bawa ke ahli digital forensik, dilihat ditemper apa enggak datanya, apakah sudah diedit sehingga ceritanya itu kejadian mungkin bukan hari itu kemudian ditimpa dan sebagainya, kan sederhana sebetulnya. Baik, itu sebenarnya bisa semudah itu begitu ya kalau kita berpikir ke sana. Mas Kirdi, saya akan konfirmasi ke Pak Ugro. Pak Ugro, apa sih sebenarnya yang membuat ini semua menjadi rumit? Kalau tadi Mas Kirdi bisa mengatakan begitu ya, sebenarnya dilihat dari CCTV sudah jelas, kemudian juga barang buktinya juga sudah jelas. Apa yang membuat polisi begitu lama, lebih dari 2 minggu untuk menyelesaikan ini? Ya, menurut saya jangan saling menunggu, ini sedang diperiksa oleh dokter forensik, ini sedang diperiksa oleh misalnya ada digital forensik. Semuanya paralel antara penyidikan di lapangan, penyidikan secara saintifik, kemudian secara forensik jalan semua. Seperti contoh begini, tadi saya katakan mungkin gunting, sampai sekarang tidak ada yang bicara gunting. Apa tidak ada gunting dari awal? Atau memang ada gunting tapi sempat dibuang di mana, jatuh di dalam dan sebagainya, berarti olah TKP tidak sempurna. Kemudian kebiasaan yang bersangkutan, katanya sering pulang cuci mobil dan sebagainya. Mobil itu sekarang ada di mana? Informasinya sudah dijual tapi Pak Ugro. Nah kalau udah dijual, akan berangkat ke Finlandia. Apakah dia pernah bicara sama istri mau dijual dan sebagainya? Untuk berangkat ke Helsinki. Nah berangkat ke Helsinki seorang diplomat masa nggak ada biaya harus jual mobil, kan aneh di sini. Kalau Kementerian Besar Kementerian Luar Negeri terus mengatakan, kamu mau tugas jadi diplomat jual mobilmu dulu, kan aneh. Gitu loh. Itu juga perlu jadi pertanyaan di situ. Karena semua sisi itu harus dihimpun semua oleh penyidik, bukan penyelidik nih. Penyidik dihimpun, nanti baru disampaikan. Bukan sekarang membuat pasal ini yang kurang ditempel bunuh diri atau ini pembunuhan, itu belum bisa seperti itu. Jadi seharusnya bisa selesai berapa hari dengan data-data yang sekarang kita miliki? Ya, saya rasa jangan dikatakan bunuh diri atau dibunuh, ini masih dalam melengkapi proses penyidikan. Mengambil keterangan-keterangan mungkin dari saksi, dari ahli, mungkin ada surat yang bisa dipakai, ada petunjuk mungkin bisa diambil dari laptop atau dari HP dan sebagainya. Ini pasal 184 KUHP ini harus dipenuhi oleh penyidik. Jangan asal ngambil ini kemudian nyatakan, oh ini kita dapat informasi
lakban dari dibeli di Jogja. Di Jogja belinya di mana? Kapan dibeli? Ini kan harus disampaikan semuanya seperti itu. Baik. Mbak Hanifah, Anda melihat kalaupun seperti yang beredar 50-50 kalau kata Pak Ugro ya. Ada pembunuhan 50%, kemudian juga bunuh diri. Kalau kemungkinan bunuh diri, ini seberapa besar Mbak Iva Anda melihatnya? Apakah karena depresi atau bagaimana? Kalau depresi berarti kan kita harus sama seperti Pak Ugro tadi itu. Ada nggak tanda-tanda depresi atau dia dalam pengawasan psikiater? Sampai sejauh mana? Kalau nggak ada rekam medis, apakah temannya mengetahui dia itu depresi? Sebabnya apa? Kan bagaimanapun juga secara psikososial kan bisa dilihat gitu ya. Karena dia hidup dalam lingkungan sosial yang baik, dia bekerja di suatu tempat yang baik. Artinya kan bisa dilihat. Kalau kita lihat dari routine activity teori gitu ya, kalau kita mau ngomongin teori gitu ya, apa aja sih yang dia lakukan selama 30 hari ini? Terus ketika dia tidak melakukan hal-hal lain, ketika dia tidak mempunyai aktivitas yang membingungkan atau membuat dia itu tampak seperti orang punya masalah, berarti dia kenapa gitu? Apa sebabnya? Atau justru dia punya masalah tapi tidak bisa diungkapkan ke orang lain, misalnya masalah pribadi atau masalah yang lain gitu ya, yang tidak bisa diungkapkan oleh kantornya mungkin. Itu kan ada kemungkinan. Jadi kalau yang mengarahnya membuat kita merasa bahwa ini masalah tidak bisa terungkap, bisa jadi masalah pribadi. Gitu. Masalah pribadi itu seperti apa? Kita nggak tahu seperti apa. Baik. Nah, yang bisa mengetahui adalah handphone itu. Itu adalah kunci begitu ya? Kunci gitu. Kalau sampah bisa ditemukan, kenapa handphone tidak bisa ditemukan? Bukankah saat ini teknologi itu sudah cukup canggih bisa mengetahui posisi itu di mana? Gitu. Anda melihat seberapa mungkin kasus ini ada keterlibatan dari pihak lain, Mbak Iva? Mungkin Kalau salah satu dari hilangnya handphone, kemudian juga lokasi area daru di rooftop misalnya. Kalau kita melihat, jangan sampai di rooftop, dari tempat kejadian aja. Atau dari kondisi korban aja. Kalau dia melakukan bunuh diri, sepertinya itu menjadi sangat-sangat kecil gitu kemungkinannya. Karena ketika dia melilit, kan ada ketika dia ada reptilian brain-nya itu aktif, dia pasti akan meronta dan tidak akan ditemukan dalam posisi yang simetris gitu. Ketika ini dalam kondisi yang simetris berarti kan ada sesuatu. Tetapi kan kita nggak tahu bagaimana kondisi korban itu ketika ditemukan. Kan katanya tidak ada luka. Nah, ketika tidak ada luka, siapa yang pegang terakhir sehingga dia menjadi saksi kunci atas kondisi tubuhnya? Apakah kita bisa melihat atau mencari tahu dari yang memandikan jenazah? Karena dia yang memegang badan terakhir dari korban itu. Nah, ini juga belum dimunculkan. Saya khawatir ini akan dimunculkan ketika opini publik udah kemana-mana, baru dimunculkan ini. Setelah banyak spekulasi begitu ya? Nah gitu, jadi masyarakat sekarang menjadi sangat-sangat repot karena harus jadi detektif swasta. Itu yang kita hindari. Mas Kirdi, tentu kalau tadi kita berbicara mengenai mungkin tidaknya depresi begitu ya, Anda bisa melihat dari gerak tubuh dari almarhum sendiri, dari Arya Daru Pangayunan yang kita melihat di malam harinya ada CCTV yang menangkap dia sedang membuang sampah begitu dan juga jalan ke arah pintu, mungkin juga sempat mengamati. Anda bisa menangkap bahwa ada tanda-tanda depresi mungkin dari cara jalannya dan gerak tubuhnya? Ini satu hal menarik terkait dengan depresi. Ya. Depresi itu adalah sebuah silent killer di mana yang bisa membunuh orang dari dalam sementara luarnya kelihatan tetap bahagia. Bahagia bahkan. Banyak sekali kasus di mana orang yang tertawa-tawa pada siang harinya, besoknya sudah nggak ada karena dia bunuh diri. Dia benar-benar menutup kedepresiannya dia itu dengan topeng yang luar biasa. Seperti misalnya Robin Williams, kita kurang ngelihat dia sebagai komedian handal seperti apa yang luar biasa. Tapi dia bunuh diri dan dia tulis bahwa dia memang sudah depresi bertahun-tahun. Jadi maksud saya nggak akan kelihatan kalau kita cuma lihat dari fisik luar. Saya sepakat dengan Mbak Iva tadi bahwa yang harus ditanya itu adalah teman-temannya, orang-orang dekatnya. Dan bahkan kecurigaan bahwa kenapa istrinya sampai ngotot penjaga kosnya untuk ngawasin, ngetok mungkin, memastikan. Bisa jadi salah satunya adalah karena bisa jadi istrinya tahu sesuatu tentang apa yang sedang dialami sama Arya Daru gitu loh. Dan itu yang memang harus dikejar. Jangan sampai kemudian, saya sepakat Pak Ugro tadi, jangan sampai ini semuanya datanya jangan-jangan sudah komplit nih ada nih. Tapi kemudian lagi main permainan apa nih sehingga kemudian dikeluarnya sedikit-sedikit sampai kemudian ada beberapa yang saya tahu akun itu main di sisi bahwa oh ada bekas handuk yang berbau kloroform misalnya. Nah, itu tidak pernah di-state oleh teman-teman kepolisian, tapi akhirnya karena ada celah di situ, udah kayak film Titanic.
kejadiannya benar, tapi ada yang sisip-sisipan narasi yang cerita gitu, storytelling di situ. Ada yang hilang bahkan informasi-informasi tersebut. Betul, jadi maksud saya, dan itu sah-sah saja akhirnya membuka peluang itu masyarakat untuk melakukan ceritanya sendiri. Sementara orang dibekep kayak kloroform, kita kebanyakan nonton film-film dibekep langsung pingsan. Nggak gitu, tanya sama semua orang yang tahu, orang dibekep kloroform itu lama sampai untuk selesainya gitu, tidurnya. Baik, saya ke Pak Guru. Pak Guru, kalau Anda melihat dari lamanya kasus ini terungkap, kemudian juga kalau tadi Mbak Iva mengatakan bahwa ada fakta-fakta yang harusnya sekalian aja dikeluarin di depan, tapi ini kenapa jadi kesannya dicicil gitu ya Pak ya? Apa betul pertanyaan Mas Kirdi tadi bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi oleh pihak kepolisian dalam hal ini? Ya, keganjilan-keganjilan yang disampaikan oleh aparat biasanya itu menjadi catatan publik. Itu pasti suatu saat jadi pertanyaan. Saya sedikit bertanya gini Mas, Mbak. Apakah kebiasaan istri itu kalau setelah ditelepon suami itu akan telepon balik? Kalau telepon balik sekali nggak diangkat, biasanya tidak akan minta bantuan petugas di situ. Ya. Ini kemungkinan ada satu konflik, ada bicara yang tidak tuntas antara suami istri, kemudian langsung tutup misalnya ini minta bantuan, terus nggak bisa diangkat-angkat lagi seperti itu. Jadi kuncinya sebetulnya adalah komunikasi, ya tidaknya dengan istri, dengan kawan-kawan dekat almarhum, baik kawan kantor atau kawan lainnya. Ini perlu dibuka semuanya. Jadi hal yang baik dan yang buruk ini tidak mungkin orang akan menahan sendiri. Karena dia tugasnya, saya lihat dari keterangan dari Pak Direkturnya di Kementerian Luar Negeri itu, Direktur Perlindungan misalnya, itu orangnya sangat baik, foto di mana, di Turki, di Irak, kemudian satu lagi di mana itu yang sangat senang sama anak-anak dan sebagainya. Nah ini masalahnya masalah apa? Kalau dia bisa melakukan tugas dengan baik, pasti kan dari Kemenlu tidak bertugas sendirian. Nah, teman dekatnya ini perlu didalami juga seperti itu gitu. Jadi memastikan apakah memang ini ada pembunuhan itu adalah dari kawan dekat dan keluarga sendiri yang bisa cerita. Tapi kalau bunuh diri, nah motif-motifnya nanti bisa dilihat misalnya itu dia mobil yang menarik. Dijual, kemudian biasanya orang kalau meninggal tanda-tandanya lain ya. Tapi kalau bunuh diri itu ya supaya tidak jadi beban apa misalnya ini saya pikir mobil kesayangan kok tiba-tiba dijual, apakah dalam rangka mau ke Helsinki atau itu tadi. Orang lain? Itu yang akan saya tanyakan ke Mbak Iva. Mbak Iva, tadi kita sudah membahas 50% kemungkinan dari bunuh diri begitu ya. Bagaimana kemudian kemungkinan lain ya 50% lagi yang bisa menjadikan bahwa Arya Darupa Ngayunan ini bisa jadi dibunuh begitu ya. Motif-motif apa sebenarnya? Kita akan bahas saat lagi untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Masih di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Mbak Iva. Mbak Iva, kalaupun bunuh diri 50% dari Pak Ugo tadi ya, ini apa motifnya menurut Anda? Sebetulnya motif itu kan yang pertama ada material sama instrumental. Material itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan, harta benda gitu ya. Kalau instrumental segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis, cinta, cemburu, dendam, dan lain-lain. Nah, bagaimana saya bisa menentukan ini motifnya seperti apa kalau alat-alat buktinya tidak ada gitu. Sementara ini yang bisa di blow up kan hanya terkait dengan profesi korban. Oh mungkin karena beliau punya akses sensitif atau data-data sensitif gitu. Tapi terkait dengan hal lain, instrumental tadi itu, masalah keluarga mungkin atau masalah yang lain kita tidak bisa menyampaikan. Tapi dua hal itu yang mungkin harus dicari. Kalau gitu. dibunuh? Kalau dibunuh ada dua hal itu. Berarti kan kejahatan itu ya dua itu sebetulnya secara luas ya, walaupun bisa dipotong-potong lagi jadi seperti apa gitu. Nah, kalau dibunuh maupun dia bunuh diri ada dua hal itu. Gitu. Selain yang kita lihat ya, yang berkeliaran di sosial media ini kan berbagai macam spekulasi, ada yang kaitannya dengan kepentingan negara, misalnya TPPO kita buka saja begitu ya Mbak Iva ya. Kemudian juga kaitannya dengan pekerjaan dan juga asmara. Ini mana yang paling mungkin menurut Anda? Kalau yang sekarang dilihat, yang paling memungkinkan, karena kita melihatkan dari routine activity theory tadi itu ya, dia itu sebagai apa, profesinya apa, dia usianya berapa, dia pegang kasus apa, dia mau kemana, berarti kan ada kemungkinan, oh mungkin ada sesuatu yang disembunyikan atau yang dimiliki sesuatu yang besar, terkait dengan hubungan luar negeri atau yang lain-lain gitu.
Tapi kalau hubungan asmara itu kan sesuatu yang sangat-sangat individu, sangat-sangat private gitu. Jadi ketika untuk membuktikan motif ini berarti harus ada bukti-bukti yang kuat lagi. Tetapi untuk sekarang paling mudah menggiring adalah ketika dia menjadi seorang profesional sebagai karyawan dari kementerian. Oke, saya ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau tadi Mbak Iva menyebut ini sebenarnya terbatas sekali ya bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang bisa kita analisa dari sini, hanya misalnya dari body language aja ataupun juga dari ekspresi saja. Apa yang diutamakan? Apa yang harus dipertimbangkan? Gini, saya sepakat bahwa bukti-bukti itu terbatas yang bisa kita analisa. Tapi kan sisi kita, pertanyaannya apakah bukti-bukti semuanya sudah dibuka seterang-terangnya kan gitu. Itu pertanyaan sederhana aja dulu. Kita bisa menganalisa body language, mau sampai besok juga bisa. Cara dia jalan, cara tadi orang terkejut takut. Tapi gitu. tidak bisa menjadi satu-satunya yang kemudian ini dibuat pegangan ya? Tapi kalau misalnya masyarakat diminta untuk kemudian fokus di situ dan menciptakan ceritanya sendiri, ini bisa 1001 cerita dengan 1001 kemungkinan. Orang percaya mana? Bisa jadi ini ke 1002 nantinya jangan-jangan. Nah, saya sepakat dengan Mbak Iva dan Pak Ugro bahwa ini kemudian harus dibuka seterang-terangnya dan dibiasakan open information ke publik gitu loh. Ya. Sehingga perlu ada sebuah, saya nggak tahu ya, mungkin Pak Ugro bisa menjelaskan nanti, bisakah sebuah desakan dari apakah lembaga mana sekali itu ya untuk membuat teman-teman di kepolisian ini jadi lebih terbuka untuk sebuah kasus. Tentu saja ada hal-hal sensitif yang memang kasus misalnya contoh tindak pidana yang extraordinary crime gitu ya. Apakah itu korupsi misalnya human trafficking, narkoba segala macam yang mungkin ada data-data sensitif perlu ditutup gitu. Tapi kan kalau ini pembunuhan terjadi di ranah publik, buat saya yang sangat dibutuhkan adalah keterbukaan informasi dan alur yang ditata dalam pemberian informasi itu sehingga masyarakat nggak kemudian ngelihat ini jadi kayak drakor. Oke, baik. Tanggapan Anda Pak Ugro, keterbukaan informasi sebenarnya bisa menjadi kunci tapi kenapa tidak dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, sejak awal bagi saya penyidikan itu tidak perlu untuk konsumsi publik terlalu utuh semuanya. Tapi misalnya diceritakan di TKP pada saat ditemukan jenazah, ini di kamar ditemukan HP dan sebagainya, itu perlu diceritakan nggak ada masalah. Tapi masalah substansi nanti isi di dalamnya apa itu tidak perlu dibuka dulu biar masyarakat menilai sendiri kan seperti itu. Jadi kalau sudah mulai dibuka pelan-pelan sedikit dilempar itu yang sebetulnya ya antara ikhlas tidak ikhlas nggak bisa. Kalau mau ikhlas buka semuanya, tapi risiko loh. Ini kan politisian nih, ya kan? Tapi nanti kalau berlindung, oh ini penyelidikan. Ya. Nah, tidak ada orang mati ditemukan mati tidak wajar masuk penyelidikan, nggak mungkin itu sudah penyidikan seperti itu. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Kasus saya dulu di Surabaya saya tangani pembunuhan itu diminta tiap hari laporan sama wartawan. Tapi yang detail nggak saya buka, karena kalau saya buka ini contoh tahun 96 ya. Bisa berakibat SARA waktu itu saya pikir, tapi nggak saya buka seperti itu. Nah, Oke, baik. Harus ekstra hati-hati lah. Mohon maaf Pak Ugro, tapi saya harus mewakili pertanyaan publik begitu ya. Seberapa mungkin polisi nantinya akan merilis ini sebagai bunuh diri, padahal kasus yang sebenarnya adalah pembunuhan, misalnya? Ya, secara akal sehat kalau dinyatakan bunuh diri, itu harus ditemukan motifnya. Hanya dinyatakan bunuh diri kemudian tanpa motif, saya rasa tidak bisa menjawab pertanyaan publik. Ini ada apa sebenarnya? Tapi kalau itu pembunuhan, ketemu pelakunya, berarti motif bisa diungkap dari situ. Tapi ini kan memang menarik perhatian. Jadi kalau misalnya tidak ketemu motifnya, ya jangan diumumkan bunuh diri, karena konyol sendiri nanti. Ini akan dikejar oleh publik. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Iva, secara keseluruhan Anda melihat poin-poin apa yang hingga saat ini masih belum bisa dijadikan bukti, padahal itu adalah esensial menurut pihak kepolisian dan juga untuk mengungkap ini semua? Ya, saksi dan bukti seperti yang Pak Ugro sampaikan dan Mas Kidi tadi sampaikan. Saksi harus dihadirkan semua, termasuk tadi itu yang memandikan jenazahnya seperti apa. Karena itu adalah temuan awal ketika korban itu ditemukan gitu. Itu belum diungkap. Jadi kita kumpulkan aja semuanya gitu ya. Jadi masyarakat disuruh menanti, tapi penantiannya itu menjadi tidak sia-sia. Karena jangan sampai pihak kepolisian itu hanya menuntaskan tapi tidak mengungkapkan. Harapannya kami tunggu pengungkapannya, bukan dituntaskan saja. Oke, baik. Mas Kirdi, kalau saya boleh sedikit membahas ya mengenai keluarga.
banyak juga yang kemudian meminta diperiksakan, seperti yang tadi Mas Kir disebutkan, bahwa orang-orang terdekatnya ini harus dimintai keterangan. Nah, sehingga sampai saat ini keluarga memang masih terkesan tertutup, begitu Anda memaknai ini memang sebagai rasa, tentunya ya, rasa duka cita yang luar biasa, atau memang sebenarnya keluarga sudah mengetahui mengapa dan juga apa penyebab kematiannya? Jadi gini, kalau kita bicara tentang keluarga, apakah sudah mengetahui penyebab kita? Kalau misalnya ke arah situ kayak nuduh itu memang kan nggak enak ya gitu ya. Tetapi bahwa setuju bahwa seperti Mbak Iva sampaikan, tadi Pak Ugro sampaikan bahwa untuk mencari motif, pihak keluarga harusnya itu ditanda petik di penyidikan itu ke arah mereka juga. Dan bisa jadi mereka juga dimintain keterangan secara publik. Sehingga kita juga bisa menilai apa yang mereka sebetulnya concern, apakah memang mereka nggak mau ngomong selama ini karena sedih kah, atau karena memang ada hal-hal yang sudah mereka ketahui dari jauh hari, misalnya Arya Daru ini misalnya punya masalah dengan kesehatan mental, depresi, karena itu topik yang naik daun sekarang loh, di dunia termasuk. Ya, jadi maksud saya atau bahkan penyakit lain ya, karena ada beberapa riwayat penyakit juga yang kemudian terungkap kan. Iya, ada beberapa yang terungkap yang bisa jadi mendorong depresinya makin besar, bisa jadi. Tapi saya juga paham, bisa jadi ada beberapa penyakit yang mungkin tidak ingin diketahui publik. Ya, apalagi terkait dengan hal yang sangat pribadi misalnya. Nah, itu kalau misalnya pihak keluarga sudah memberikan statement-statement itu, bisa jadi orang agak berpikir bahwa oh iya, jangan-jangan memang 50% bunuh diri tadi itu bisa membesar, atau justru jangan-jangan yang lebih besar adalah dibuat seolah-olah kayak bunuh diri, atau sebaliknya. Bunuh diri dibuat seolah-olah sebagai pembunuhan. Untuk apa motifnya? Biar apa? Siapa yang diuntungkan dari situ? Apakah hubungan dengan asuransi kah? Apakah hubungan dengan... Kalau karena duit kan nggak keluar kalau bunuh diri. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Pak Ugro, mungkin terakhir pesan Anda kepada para penyidik sebagai mantan penyidik begitu ya. Mengingat kasus ini ada yang pernah mengatakan tidak terlalu kompleks sebenarnya, tetapi juga sulit untuk terungkap. Ya. Jadi kembali ke profesional Polri ya di sini. Kalau ada sudah ada laporan polisi, kemudian ada sprint penyidikan. Nah, kemudian di situ kan kita perlu informasi yang lebih banyak. Ya memang yang dikatakan tadi gini, kalau keluarga ditanya kemudian undangan klarifikasi diperiksa itu kan yang menilai bapaknya atau suaminya tadi, keluarganya ada nih. Ya cukup dikirim polisi misalnya seorang polwan dengan psikolog gitu, wawancara saja, wawancara ditulis tangan saja, itu sah juga kok. Itu teknik penyelidikan. Jadi jangan dianggap bahwa kalau tidak pakai panggilan kemudian datang diperiksa, orang pasti akan memproteksi, Pak saya ini lagi berduka kenapa dipanggil. Tapi kalau datang ke rumahnya di Jogja, minta bersilaturahmi, kemudian ditanya pelan-pelan dan itu tidak untuk kepentingan publik, saya rasa keluarga akan menjelaskan. Jadi itu sangat penting di situ. Teknik kepolisian ini sebenarnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah lengkap, gitu seperti itu. Oke, baik. Tentu kita harapkan ini bisa terbuka ke depannya, begitu ya, agar masyarakat juga bisa mengetahui ada apa sebenarnya di balik ini semua. Terima kasih banyak Pak Ugro, kemudian juga Mbak Iva dan juga Mas Kirdi. Dan mungkin terakhir ya, ini saya harus mempertanyakan ini ke Pak Ugro, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dengan adanya kematian Arya Daru? Ya kalau kita lihat dengan pekerjaan-pekerjaan, tapi saya belum pernah mendengar sampai sekarang tentang TPPO ya. Direktur Perlindungan itu masalah hak asasi manusia apa yang di atasannya Pak Arya ya, ini itu menyatakan ya dia banyak menyelamatkan warga negara Indonesia di Turki, kemudian di Irak dan sebagainya. Yang kaitan TPPO tidak dibunyikan. Ya, jadi saya belum bisa mengarah bahwa ini ada kaitan dengan TPPO. Kalau TPPO berarti ada sindikat yang akan bermain di sini seperti itu. Itu yang kita belum tahu ya, dan harus dicari tahu kebenarannya. Terima kasih semuanya telah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik bersama rekan saya, Windy Wellington ya. Tetaplah bersama kami. Konflik perbatasan antara Kamboja dan juga Thailand ini tentunya akan berdampak besar tidak hanya untuk negara-negara dua yang sedang berkonflik tapi juga terhadap ASEAN. Dan untuk membahasnya bersama kami pemirsa sudah ada sejumlah narasumber. Sudah ada Pak Teguh Rejasa selaku pengamat hubungan internasional. Selamat malam Pak Teguh. Salam dari Bandung. Ya, salam dari Jakarta di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Teguh. Dan juga sudah ada Pak Selamat Ginting selaku pengamat militer. Terima kasih Pak, selamat waktunya bersama kami. Iya.
Salam dari UNAS. Salam dari UNAS. Iya. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi kami juga telah terhubung dengan salah satu perwakilan dari KBRI Bangkok bersama Pak Dozi Adeson. Selamat malam Pak Dozi. Selamat malam. Ya, Pak Dozi, langsung saja kami ingin mengetahui keterbaharuan informasi dari sana, bagaimana suasana di sana atas konflik ini, Pak. Terima kasih kembali. Selamat malam Pak Bapak-Bapak narasumber Indonesia. Situasi di Bangkok sendiri sejauh ini memang masih normal. Aktivitas berjalan seperti biasa. Tapi untuk di perbatasan memang dari pemberitaan yang kita pantau dan dari hasil yang memang ada beberapa titik yang masih terjadi. Mohon dikonfirmasi sekali lagi dampaknya seperti apa dan apakah ada penambahan korban luka maupun korban jiwa di sana? Sejauh ini kita fokusnya KBRI itu lebih ke perlindungan warga negara kita. Pantauan korban kita memantau dari pemberitaan resmi dan pernyataan-pernyataan resmi dari pemerintah Thailand. Untuk WNI sendiri yang jadi fokus KBRI tentunya kita pantau sejauh ini memang ada 15 WNI yang tercatat di wilayah perbatasan dan sejauh ini kondisi mereka dalam keadaan aman dan baik. Langkah-langkah yang telah diterapkan oleh KBRI sendiri apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah di Kemenlu RI saat ini? Kami tentunya berkoordinasi erat dengan Kemenlu di Jakarta dan juga KBRI Phnom Penh tentunya, dan juga yang utama adalah tentunya dengan pemerintah Thailand dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Thailand. Kemenlu Thailand sendiri tercatat setidaknya sudah 3 kali memberikan briefing pada perwakilan diplomatik yang ada di Thailand terkait perkembangan situasi. KBRI Bangkok sendiri juga sudah melakukan koordinasi dengan jumlah kantong-kantong WNI, komunitas-komunitas WNI dan juga simpul-simpul perwakilan mahasiswa yang ada di Thailand. KBRI juga sudah mengeluarkan 2 himbauan yaitu pada hari dimulainya konflik 24 Juli dan 25 Juli terkait perkembangan adanya penerapan martial law di 2 provinsi, 7 distrik di 2 provinsi dan 1 distrik di salah satu provinsi tanggal 20. Untuk warga negara Indonesia yang berada di sana, apakah mayoritas berada di dekat daerah konflik? Kalau untuk lokasi tercatat memang ada di daerah yang belakangan ini eskalasi itu di Ubon Raja Thani itu ada 4 orang, tetapi memang mereka saat ini dalam kondisi yang aman, terkendali. Terakhir informasi yang kita terima. Mereka adalah mahasiswa di universitas yang masih dalam pantauan kita selama ini masih dalam kondisi baik. Ini artinya konflik itu masih terus bergejolak untuk di wilayah perbatasan. Pak Teguh, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda dengan adanya eskalasi konflik ini yang memang sudah berpuluh-puluh tahun jika kita tarik ke belakang mungkin dari abad ke-11 atau ke-12. Namun yang terbaru yang kami ketahui bahwa gencatan senjata ini belum mencapai kesepakatan, Pak Teguh. Saya sangat berharap gencatan senjata itu disepakati adalah kedua belah pihak dan ada aturan-aturan detail soal itu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Cuman saya sedihnya kenapa mereka gencatan senjata setelah ada kode dari Amerika Serikat gitu. Kenapa bukannya dari ASEAN, bukannya dari Indonesia? Karena kita ini sudah punya pengalaman diplomatik yang luar biasa dalam menyelesaikan konflik-konflik internal ASEAN dan juga melibatkan negara-negara lain. Saya terus terang sebagai pengamat berpikir idealnya pemerintah Indonesia itu ambil alih isu ini begitu. Kita yang terbesar di ASEAN, penduduk terbesar, wilayah terbesar, pendiri ASEAN, dan kita dekat dengan kedua pihak itu gitu. Dan tentunya kita sudah punya kredibilitas tinggi di ASEAN, di OKI, di GNB, di selatan-selatan. Ya mbok ya Indonesia itu ke depan begitu ya. Tapi ini sudah oke lah, mungkin Indonesia melakukan pendekatan diplomatiknya di tidak terbuka pada umum karena ini sensitif ya. Karena kita dekat dengan kedua-duanya. Tapi ini merupakan tamparan bagi ASEAN ya. Kita lah, ASEAN lahir tanggal 8 bulan 8 tahun 1967 dan dalam 10 harian lagi akan berusia 58. Ini tamparan besar. Karena biasanya kita berhasil membangun satu kultur dalam ASEAN itu cooperation dan konsensus. Kemudian menyelesaikan sengketa secara damai tanpa ikut campur urusan dalam negeri, tanpa ikut mempertanyakan kredibilitas pemerintahnya, tanpa mempertanyakan kemampuan dia mengelola negerinya. Ini merupakan pukulan besar bagi ASEAN
perhatian juga bagi Indonesia, hendaknya kita lebih awal daripada Donald Trump. Kemudian juga pukulan bagi Malaysia. Ini kan keketuaan dia, maka dia harus mencari inisiatif bagaimana mengurangi ini dan dimengerti kalau Malaysia banyak berkonsultasi dengan Indonesia. Kemudian juga tidak menguntungkan bagi ASEAN Charter karena banyak pencapaian-pencapaian yang akan tertunda. Levelnya nanti akan bingung nanti Sekjen ASEAN berbicara pada saat KTT nanti. Karena pencapaian kita mungkin tidak sedahsyat yang kita harapkan. ASEAN Political Security Community itu ada blueprint, ASEAN Economic Community ada blueprint, ASEAN Socio Cultural Community punya blueprint. Jadi nanti kelihatan bahwa blueprint itu tidak mencapai sasaran. Kemudian pada saat yang sama juga target ASEAN untuk ASEAN Vision, ASEAN Community tahun 2025 tidak optimal, apalagi kita berbicara ASEAN Community yang 2045 nanti. Kemudian di tengah-tengahnya akan ada Sustainable Development Goals, itu juga sama, tidak tercapai. Ya, Pak Teguh, tapi kita juga memahami bahwa kondisi di saat ini, Pak Slamet, kita ketahui bahwa tidak ada yang mengaku menyerang duluan. Tidak ada juga yang mengaku bahwa mereka itu adalah pihak yang menjadi ibarat kata bad guy-nya. Mereka berdua adalah korban, mereka berdua saling melindungi diri. Ini melihat kondisi seperti ini, adakah arogansi dari kedua negara ini, seperti apa Anda melihatnya? Ya, tentu ini sentimennya adalah mereka merasa bahwa nasionalisme harus dipegang teguh oleh kedua negara. Kalau kita lihat ke belakang, inilah produk kolonial yang membuat mereka terpecah. Sama dengan misalnya kita Indonesia NTT dengan Timor Portugis, Timor Leste, itu kan satu rumpun juga. Nah, di sini menurut saya kalau dari saya sebagai pengamat militer, maka Thailand itu merasa bahwa dia pada tahun 1941 melawan Jepang bisa menduduki wilayah kuil atau candi tersebut. Dia cukup lama, kemudian juga pada tahun 1954 dia juga berhasil melawan Prancis, memenangkan pertarungan. Dan dia menguasai itu juga. Sayangnya kemudian mereka di dalam perjanjian internasional, Kamboja selalu melaporkan itu sebagai wilayahnya. Itulah kalau wilayah tidak diduduki sehingga dianggap secara de facto yang duduki siapa. Karena itu kita harus belajar juga ada pengalaman bagaimana si Padan Ligitan gitu. Militer kita nggak ada di sana, kemudian Malaysia merasa di sana, ke Mahkamah Internasional Malaysia menang. Karena itu dalam kasus konflik antara Kamboja dengan Thailand ini, Thailand tidak mau kemudian membawa kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Dia ingin dialog bilateral, nah seperti itu. Sayangnya Malaysia yang menjadi ketua ASEAN saat ini, baru saja kemarin Anwar Ibrahim dituntut untuk mundur. Nah seperti itu satu. Jadi situasi di Malaysia juga tidak kondusif. Lalu di Thailand sendiri, Perdana Menterinya sedang mendapatkan mosi tidak percaya juga, sedang diskors oleh Mahkamah Konstitusinya, dan wakil Perdana Menterinya yang sekarang menjadi pejabat sementara. Di sisi lain, menurut saya, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa militer itu di Thailand itu punya pengaruh yang besar yang mendapat dukungan dari kerajaan. Mengapa? Karena militer berhasil melawan Jepang, berhasil melawan Prancis, dan dia berkali-kali melakukan kudeta yang didukung oleh kerajaan. Sehingga dalam kasus ini ketika Perdana Menteri yang anaknya namanya saya lupa sebentar, namanya Petong Tam Shinawatra, anaknya Thaksin Shinawatra ini kan bocor komunikasi dia dengan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Yang juga ikut memicu terjadinya pergolakan ini awal mulanya yang pada tahun 2025. Tapi tunggu sebentar Pak Slamet, kami juga ingin mengetahui perkembangan terbarunya dari Pak Dozi. Ini kita ketahui bahwa dialog ini merupakan salah satu solusi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Teguh. Apakah sudah ada informasi ataupun kesepakatan dari ASEAN sendiri di sana? Sejauh ini untuk kami di KBRI Bangkok memang fokus kami hanya untuk perlindungan WNI, Bapak Ibu, untuk kebijakan terkait ASEAN sendiri tentunya Kemlu di pusat yang lebih paham terkait dinamika
dinamika yang berkembang di lapangan termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan ASEAN. Posisi pemerintah Indonesia sendiri sudah tercermin melalui pernyataan Kemlu di Twitter yang sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu. Itu menjadi rujukan kita dalam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini terkait ASEAN. Baik, Pak Dozi. Pak Selamat, kami juga harus menggarisbawahi bahwa dalam bentrokan ini ada berbagai artileri yang digunakan. Betul. Mulai dari ranjau darat, roket, dan juga serangan secara langsung. Ini kekuatan militernya antar kedua negara ini seperti apa? Ya, tentu saja Thailand lebih superior. Kekuatannya 3,5 kali lipat daripada Kamboja. Misalnya angkatan daratnya hampir sekitar 250.000 personil. Sementara Kamboja 78.000. Nah, kalau militer tidak terlalu kuat menghadapi militer yang kuat, biasanya mereka melakukan gerilya. Dan serangan-serangannya seperti pasukan Zeni membuat ranjau darat. Itu yang bisa mereka lakukan dengan mengirim pelontar roket. Nah, Kamboja ini kan tidak punya jet tempur, ya kan? Nah, Thailand menyerbu lewat jet tempur dan minta izin ke Amerika. Lucu kan? Minta izin ke Amerika, menyerbu, kemudian lagi-lagi kan Donald Trump minta bahwa harus gencatan senjata. Nah, saya melihat belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, nampaknya Thailand tidak akan mau berunding begitu saja. Mereka akan terus melakukan tekanan secara militer karena secara hitam di atas putih mereka akan memenangkan kalau untuk merebut wilayah bukit candi yang peninggalan Hindu itu. Iya, Pak Teguh, ini menarik apa yang disebutkan oleh Pak Selamat, bahwa ada Amerika Serikat di belakangnya. Ini kita akan bahas lebih dalam selesai jeda, Pak Teguh. Ditahan dulu, pemirsa, kami akan kembali selepas jeda. Kita lanjutkan dialog kami, Pak Teguh. Tadi kita sudah membahas bahwa Thailand ini sempat meminta izin terlebih dahulu kepada Amerika Serikat. Ini kenapa Amerika Serikat selalu ada di sini ataupun harus memiliki izin dari Amerika Serikat? Amerika Serikat selalu menempatkan diri sebagai polisi dunia ya. Dia harus selalu ingin tahu apa yang terjadi di dunia. Kemudian dia juga punya pangkalan khusus di Bandara Utapao ya. Jadi saya perhatikan ada 2 bandara besar di Thailand. Satu adalah Don Muang, kemudian satu Utapao. Di Utapao ini ada fasilitas listening post. Kemudian ada juga pesawat Amerika Serikat yang turun dan naik. Dan konon F-16 itu berasal dari situ. Dan biasanya kalau Amerika Serikat itu menjual pesawat itu ada aturan yang boleh dan yang nggak boleh. Ini seringkali mencederai rasa persahabatan. Misalnya pada saat kita sedang butuh pesawat Hercules misalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus earthquake dan sebagainya, itu Amerika Serikat melakukan banyak pelarangan. Nggak boleh Herculesnya dipakai. Jadi ini juga berlaku untuk F-16 yang dimiliki oleh Thailand. Sudah dibeli oleh Thailand, tapi ada restriction, misalnya tidak boleh menggunakan bom, kemudian harus menggunakan channel tertentu, kemudian pilotnya harus certified di pangkalan dari Amerika Serikat, kemudian juga tidak mustahil hanya boleh bergerak setelah dipandu dari Utapao tersebut. Padahal kalau saat kita mendirikan ASEAN tanggal 8 bulan 8 tahun 67, itu adalah klausul itu di dalam preambul daripada ASEAN bahwa pangkalan-pangkalan militer yang masih ada saat itu hendaknya akan berakhir kalau tidak diperpanjang lagi. Itu adalah ide dari Adam Malik begitu. Dan sekarang kita perhatikan masih ada pangkalan-pangkalan militer tersebut di banyak negara ASEAN. Dengan adanya yang tadi latar belakang yang tadi Bapak sebutkan tadi, sepertinya itu Thailand seolah-olah patuh kepada Amerika Serikat dan juga tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di ASEAN. Ya, Thailand berada pada posisi yang sulit ya, tadi seperti yang di Pak Ginting katakan ya, itu ego itu selalu ada ya, di mana biasanya kepala pemerintah itu selalu mengklaim bahwa mereka bisa melakukan banyak hal, kemudian itu untuk kredibilitas mereka juga, apalagi pada saat ini kan tidak mesra itu pemerintahan sipil dan pemerintahan militer yang ada di sana kan. Dalam hal ini bisa kita tanyakan kenapa telepon itu bisa bocor dan siapa yang bocorkan dan apa tujuan pembocoran tersebut. Kalau dibocorkan dari dalam Thailand artinya untuk mendelegitimasi pemerintahan sipil. Dibocorkan oleh pihak Laos, Kamboja itu artinya adalah mereka menghendaki instabilitas dalam negeri Thailand, kemudian nanti mereka bisa melakukan memperkenalkan proposal-proposal yang pro dia.
Jadi inilah yang terjadi di sana, dan juga mungkin Thailand juga merasa kesulitan karena beban tarif yang Donald Trump baru lakukan itu termasuk tinggi untuk Thailand. Kemudian juga pada saat yang sama mereka punya tradisi ya, seringkali pemerintahan itu naik turun. Tadi seperti Bapak Giting sudah katakan, kelompok militer sebenarnya di atas angin karena mereka biasanya mendapat restu dari raja. Dan untuk itu ya beginilah, kalau suatu rezim sedang tidak stabil di Thailand bertemu dengan rezim yang tidak stabil juga di Kamboja, itu yang terjadi. Tapi tampaknya Kamboja itu sangat konsisten dengan peta ya. Walaupun peta itu dibuat oleh Perancis tahun 1907, dan peta itu dibuat dengan tidak mengindahkan aspek-aspek sosiolinguistik, aspek-aspek religius, dan aspek-aspek kesejarahan yang merunut sampai Bapak katakan 700 tahun sebelumnya. Tapi hebatnya Kamboja, saya pernah mengadakan penelitian di Kamboja, dan ternyata masyarakat itu sangat hafal peta itu, dan mereka anak-anak sekolah itu menggambar ulang peta tersebut dan tersosialisasikan dengan baik. Jadi secara bertahap generasi muda di Kamboja sangat hafal dengan peta negara mereka, dan otomatis menimbulkan rasa bangga bahwa inilah peta kami dan kami harus perjuangkan habis-habisan. Dan untuk itu memang kita harus mewaspadailah, jangan sampai konflik ini berkelanjutan sehingga peradaban di Asia Tenggara itu punah. Dan saya sangat berharap nanti gencatan senjata ini berjalan terus sampai nanti kita KTT ASEAN memperingati ulang tahun ASEAN tanggal 8 bulan 8, dan tidak gencatan senjata hendaknya berjalan terus. Iya, tentunya kita juga penasaran Pak Dosi, apa yang ditawarkan oleh KBRI dengan adanya konflik yang saat ini tengah bergejolak di sana? Terkait langkah apa ini maksudnya? Posisi dari KBRI sendiri? Terkait apa? Betul. Apanya? Silakan Pak. Iya, kalau untuk yang kita tawarkan, tentunya kalau komunikasi terkait langkah-langkah pemerintah Indonesia itu dilakukan oleh Kemlu Pusat. Nah, kalau kami di sini tentu fokus seperti saya sudah sampaikan tadi, perlindungan WNI, kita koordinasi tentang keamanan, tentang apa langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Thailand terhadap melindungi warga negara asing, lalu juga perkembangan situasi diperbatasan sehingga kita bisa menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara kita. Kita juga tentunya sebagai KBRI untuk melindungi masyarakat kita telah susun rencana contingency plan untuk antisipasi peningkatan eskalasi. Peningkatan eskalasi ini tentunya kita akan komunikasikan terus dengan pihak Thailand sejauh mana perkembangan di lapangan. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan pusat terkait langkah-langkah berikutnya mengenai keamanan dan keselamatan warga negara. Apakah sudah ada arahan khusus mungkin dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di KBRI Bangkok? Sejauh ini arahannya memang kami sesuai yang sejak awal konflik dimulai, kita memantau secara dekat tentunya, koordinasi erat terus kita lakukan, komunikasi dengan pihak pemerintah setempat, dengan perwakilan-perwakilan dan kantong-kantong WNI serta perwakilan mahasiswa. Kita juga sedang susun contingency plan, kiranya ada peningkatan eskalasi, himbauan-himbauan resmi juga terus kita antisipasi sekiranya ada peningkatan eskalasi atau perubahan-perubahan kebijakan di lapangan di mana yang dapat berdampak terhadap WNI kita. Kita sudah share juga nomor hotline kita di berbagai kanal dan grup-grup WhatsApp. Sampai sejauh ini memang belum ada instruksi untuk terkait evakuasi dan sebagainya, tapi sekali lagi koordinasi erat, komunikasi erat kita terus lakukan, dan juga kita siapkan segala sesuatu yang memastikan keamanan dan keselamatan WNI. Baik, terima kasih Pak Dosi. Sayang sekali Pak Dosi harus meninggalkan kami terlebih dahulu. Terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Dosi sehat selalu, dan kita lanjutkan perbincangan dengan para narasumber di sini. Pak, selamat tidak. Kita sudah mengetahui, tadi Pak Samo juga menyatakan bahwa di belakang Thailand ini adalah Amerika Serikat, tapi di belakang Kamboja ini siapa? Ya tentu saja Kamboja punya hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok, dan Tiongkok juga banyak proyek di sana. Kalau kita lihat bagaimana senjata yang digunakan Kamboja, itu kan rata-rata senjata buatan Tiongkok, nah, seperti itu. Nah, bagi saya sebenarnya ini ada kesempatan bagi Indonesia. Pada saat Malaysia, Anwar Ibrahim sedang dituntut mundur, maka kita tarik ke tahun 2011 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil inisiatif diplomasi
kemudian mengadakan hubungan bilateral, kemudian juga forum internasional lewat ASEAN. Nah, kemudian pemantauan kenapa? Karena tentara kita beberapa kali sudah pernah menjadi pasukan perdamaian, termasuk di Kamboja. Saya kebetulan pernah ke Kamboja, pasukan kita ada di sana dulu. Nah, Indonesia sangat dihormati oleh Kamboja, di mana beberapa anggota pasukan khusus Kamboja justru dilatih di Indonesia. Justru dulu pada saat Presiden SBY mengambil inisiatif itu kan luar biasa, dihormati. Nah, posisi ini bisa diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan background militer. Dia tahu konflik-konflik militer ini harus diselesaikan dengan cara diplomasi ala militer yang tidak kehilangan harkat dan martabatnya. Saya kira ini bisa dilakukan inisiatif ketika Malaysia agak terlambat dan juga kalau Amerika kan aneh ketika memberikan izin baru gencatan senjata. Nah, Cina Xi Jinping sudah juga mengajukan ajukan perundingan damai. Tapi kalau soal gencatan senjata, ini kan kemarin diajukan di hari Jumat, tapi hari ini kan ada penyerbuan dari Thailand. Karena melihatnya begini, kalau dari militer, kalau kuat dia ngapain juga harus diplomasi kan gitu. Kehilangan wilayah. Dia sudah merasa bahwa saya mengusir Jepang sampai wilayah itu. Saya mengusir Prancis sampai wilayah itu. Kok wilayah ini sekarang bukan wilayah saya? Sementara candi itu kan ada candi kembarnya sekitar 90 km dari candi tersebut. Di wilayah Thailand ada 2 candi. Dan itu secara geografis juga lebih dekat jangkauannya dari Thailand. Memang lewat belakang. Jadi Thailand juga merasa bahwa loh, candi kita yang segitiga itu kok satunya di wilayah sana. Iya, dan kira-kira itulah begitu. yang menjadi perdebatan sampai dengan Persis. sekarang. Berarti Pak Teguh, yang saya garis bawahi tadi, artinya Indonesia peranannya juga cukup penting ya Pak Teguh. Ditahan jawabannya, nanti kita usai jeda akan membahasnya lebih lanjut pemirsa. Kita lanjutkan dialog kami. Pak Teguh, kita ketahui tadi ada langkah yang diambil oleh Thailand maupun Kamboja dengan menarik duta besarnya. Boleh berkomentar mengenai situasi ini? Kalau mereka sudah menarik duta besar, itu artinya hubungan sudah buruk sekali ya. Siapa nanti akan mewakili mereka kalau mereka harus bertemu? Dan untuk itu kan saya sangat berharap ada mediator ini. Tepatlah Indonesia dan Malaysia berada di situ. Indonesia merupakan abang, mereka nyebutnya Big Brother. Dan Malaysia, kita Big Brother, Malaysia itu adalah ketua ASEAN saat ini. Jadi saya sangat berharap duet antara Presiden kita dan Perdana Menteri Malaysia itu bisa berjalan manis ya. Ya cuman masalahnya ini kan damage has been done. Kerusakan sudah terjadi. Emosi di kedua pihak sangat tinggi. Dan untuk itu kita juga hendaknya bertanya kepada dua negara ini. Hai Thailand, Anda kan sesepuh ASEAN sama dengan kami. Anda ingin diingat sebagai troublemaker atau peacemaker gitu. Juga kepada Kamboja kan. Anda adalah anggota yang baru. Janganlah kalau ini berlanjut-lanjut akan ngerembet pula ke Laos dan Myanmar dan juga nanti ke Vietnam. Karena saya teringat pada tahun 1991 itu pada saat Vietnam menduduki Laos dan Kamboja, kita melakukan suatu konferensi di Paris. Jadi pada saat itu kita bisa ini diplomasi Indonesia hebat ini. Kita berhasil mendorong Vietnam untuk menarik diri dan juga kita merancang resolusi di Majelis Umum PBB agar Vietnam menarik diri. Jadi semogalah kita masih ingat bahwa kita itu punya kekuatan secara diplomatik dan juga kita hendaknya bisa mengulangi lagi keberhasilan Indonesia pada bulan Mei 2011 saat KTT ASEAN itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berhasil membuat kepala negara dari kedua negara tersebut untuk berdialog. Dan intinya dari dialog itu adalah confidence building measure, mohon menahan diri. Kemudian mohon ingat kalau konflik ini nggak terus menerus itu bisa melebar ke luar. Dan bisa melibatkan negara-negara ASEAN yang lain dan juga bisa melibatkan negara-negara yang menjadi mitra mereka. Tadi Bapak sudah mengatakan ada Cina di belakang Kamboja dan juga ada Amerika Serikat di belakang Thailand. Dan Thailand dan Amerika itu banyak sekali melakukan latihan perang. Dan itu namanya Cobra ya. Cobra itu kan melibatkan koordinasi pasukan darat, pasukan laut, dan pasukan udara. Jadi kalau kita nggak hati-hati ini bisa meluas dan mohon Indonesia lebih
lebih proaktif daripada Amerika Serikat, dan juga yakinkan sesama negara ASEAN bahwa kita ini punya prinsip zone of peace, freedom, and neutrality. ASEAN itu kawasan damai, kemudian kawasan netral, dan menolak campur tangan dari luar. Dan juga kepada luar pun kita ingatkan, kita punya prinsip, Anda juga sudah tanganin prinsip Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Jangan mencoba-coba mengambil manfaat dari keadaan ini, biarlah kami menyelesaikannya secara ASEAN Charter, secara kearifan lokal kami di Asia Tenggara. Semoga semangat persaudaraan dari Indonesia dan Malaysia ini bisa meluluhkan hati dari dua saudara kita yang sedang berseteru. Pak Slamet, tapi melihat dari faktanya sekarang dengan ditariknya duta besar ini artinya semakin parah. Negosiasi antar kedua negara tanpa mediator ini pun juga semakin jauh nampaknya, Pak Slamet. Ya, saya kira Indonesia dan Malaysia serta Thailand sebagai pendiri mestinya bisa memberikan contoh. Kebetulan negara-negara Indo-China ini yang terakhir masuk ke dalam rumpun ASEAN bersama Timor Leste, ini juga mesti memahami bagaimana pendirian ASEAN itu untuk apa. ASEAN itu tidak masuk ke dalam blok-blok sebenarnya, baik itu blok barat, blok timur. Nah, kalau kemudian Amerika sudah mempengaruhi Thailand misalnya, Cina mempengaruhi Kamboja, loh ini artinya non-bloknya mana? Semangat bahwa kita bukan rumpun dalam konstelasi kekuatan bersenjata, tidak, penyelesaian secara damai. Dan Indonesia kan beberapa kali menyelesaikan kasus itu di Filipina, di Moro, pasukan kita juga turut serta di situ. Waktu KTT ASEAN tahun 2007 juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengaruhi pemimpin junta militer Myanmar untuk menyelesaikan bahwa militer itu jangan dianggap sebagai pihak yang anti demokrasi. Betul. Kami ternyata bisa menjadi pemimpin nasional melalui forum demokrasi. Apa itu? Lewat pemilihan umum. Nah, ini juga situasinya kebetulan Hun Manet yang merupakan anak dari penguasa Kamboja, Hun Sen selama 33 tahun, kemudian ini juga anak dari Thaksin Shinawatra. Ini kok ASEAN juga kebetulan dipimpin oleh bagian dari keluarga-keluarga pemimpin yang lama, yang kemudian justru menimbulkan konflik-konflik. Tapi menurut Anda apakah eskalasi ini akan terus terjadi? Singkat saja. Ya, saya kira Malaysia dan Indonesia sebagai salah satu leader di ASEAN harus bekerja keras. Kita ingin mendengar sebenarnya dari Presiden Prabowo Subianto statement apa dalam memediasi konflik ini. Begitu juga Anwar Ibrahim. Saya kira kedua tokoh senior ini juga akan dihormati. Kebetulan pemimpin Kamboja dan pemimpin Thailand ada pemimpin-pemimpin muda yang usianya jauh dibandingkan Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim. Tapi saya optimistis bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secara ala ASEAN, kira-kira begitu. Iya, ini artinya Indonesia merupakan big brother yang memiliki peranan penting di konflik ini. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari konflik ini. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih Pak Teguh waktunya bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Harhab. Ya, Widi dan juga pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda, di mana Presiden Prabowo Subianto ini geram menyusul temuan praktik pengoplosan beras. Pasalnya kerugian negara mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Pemerintah juga memerintahkan produsen mengoplos beras menurunkan harga sesuai mutu beras. Praktik pengoplosan beras yang belakangan terungkap membuat geram pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebut tindakan pelaku sebagai serakah. Menurut Presiden, aksi pengoplos beras merupakan tindak pidana. Presiden mengungkapkan praktik pengoplosan beras telah menghanguskan kekayaan negara 100 triliun rupiah setiap tahun. Saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya, beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang.
100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu. Berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Pasca temuan praktik pengoplosan beras, Menko Pangan Zulkifli Hasan memerintahkan semua produsen beras yang diduga melakukan pengoplosan untuk segera menurunkan harga sesuai kualitasnya. Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya, maka harus dilakukan tindakan yang tegas. Mesejnya jelas, segera, jangan main turunkan harga yang macam-macam itu. Pemerintah juga memutuskan menghapus beras medium dan beras premium sehingga nantinya hanya ada beras dan beras khusus. Maka beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya, tidak lagi medium dan premium. Ya beras, ada satu lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada 2. Satu beras yang disubsidi oleh pemerintah, pupuknya, irigasinya, dan lain-lain, itu namanya beras yang dihasilkan produksinya oleh petani kita. Satu lagi beras khusus. Pasca temuan pengoplosan beras, Menko Pangan juga memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington yang pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Renungan Jiwa. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.